Oke, kita masuk ke Kitab Tauhid episode ke-28 dan kita akan bahas tentang apa? Ilmu tentang perbintangan atau astrologi, bukan astronomi ya. Dan kemarin kita udah bahas tentang sihir putih udah beres, kemudian udah bahas tentang tatoyur, yang artinya tatoyur itu menghubung-hubungkan antara sesuatu sebab dengan akibatnya yang nggak logis atau nggak ada dalilnya. Selama masih ada dalil atau logis, maka itu nggak ada masalah. Haus, minum jadi hilang hausnya. Logis nggak? Logis. Haus, doa ke Allah supaya dihilangkan hausnya, kemudian jadi hilang hausnya. Itu nggak logis, tapi ada dalilnya. Ya, seperti ketika di zaman Dajjal, kita nggak punya makan, minum nggak ada tuh. Akhirnya orang-orang kenyang selama 40 hari. Itu cuma dengan apa? Tasbih, tahmid, tahlil. Itu kenyang sendiri. Nggak logis kan? Tapi ada dalilnya. Maka itu bukan tatoyur. Ya, adapun kalau udah nggak ada dalil, nggak ada juga logisnya, maka itu tatoyur dan ini termasuk kesyirikan. Ya, ini termasuk syirik. Itu pembahasan tentang tatoyur. Dan sekarang lebih spesifik lagi tatoyur, tapi tatoyurnya dengan bintang. Kalau tatoyur itu kan dengan macam-macam benda atau kejadian ya. Contohnya ada kucing hitam, kita ngerasa sial. Ada lantai 13, itu sial. Ada lantai berapa lagi yang sial teh? 4. Terus semua yang ada 4-nya, makanya nggak ada lantai 14 juga gitu ya. 13, repot banget jadi orang yang harus di skip kayak gitu. Nah, itu tatoyur dengan macam-macam. Nah, sekarang kita ngebahas tatoyur, tapi tatoyurnya khusus dengan benda langit, yaitu bintang. Ya, insya Allah itu yang akan jadi pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jujur senang karena peserta Zoom semakin sedikit yang hadir ya, karena langsung hadir di tempat ini. Semoga kalian yang langsung hadir di tempat di rumah Arizal, Allah berkahi dan Allah jadikan ini pahala besar dan penyebab kalian mati husnul khotimah. Ya, perlu ingatkan terus bahwasanya belajar itu bukan untuk dapat ilmu baru doang, tapi untuk dapat hidayah, ampunan, berkah dari Allah. Itu yang kita targetin banget. Karena dengan kita datang langsung ke kajian akan beda berkahnya. Dan berkah ini bisa dirasainya bisa sekarang, bisa nanti. Ya, bisa nanti. Apa yang terbaik buat orang yang nganggur selain ngaji gitu lah. Makanya kalau ada orang yang gap year, wah itu tuh harus disyukurin banget. Terutama orang-orang yang gap year dan orang tuanya kaya. Itu tuh manfaatin banget. Yakin gap year, lulus SMA menuju kuliah, gak mungkin kalian 24 jam atau enggak 24 deh, 10 jam belajar fisika berani? Oh enggak, 1 jam gak tidur gitu. Ngapain alasan saya sibuk untuk belajar, padahal nanti mah bisa jadi orang-orang yang lulus kuliah itu orang yang jawabannya ngasal. Yang belajar mati-matian tetap gagal. Ya, jadi proporsional aja. Untuk hal duniawi itu proporsional. Ya bukan secukupnya ya, proporsional ya. Adapun akhirat kita kejarnya maksimal gitu. Jangan dibalik. Jangan dibalik yang lagi nunggu kerja, yang lagi mumpung belum nikah. Karena kalau udah nikah, jujur aja repot. Repot untuk langsung kajian gitu. Kepikiran, kalaupun mau maksain bisa aja. Cuman bagi yang gak kuat mentalnya, apalagi kalau misalnya suami yang punya gelar STI, tau? Suami takut istri gitu ya. Ya itu kan jadi repot. Ya. Atau suami sayang istri, SSI, ada SNI gak deh. Nah jadi teman-teman maksimalin, mumpung kalian masih mampu. Atau bukan mumpung kalian masih mampu, tapi kalian harus maksain untuk mampu. Ya, kita tuh alhamdulillah kajian kita tuh udah proporsional banget ya. Coba mau nanya di sini yang ikut kajian sama Ustadz langsung seminggu 4 kali ada nggak? Ada? 3 kali. 3 kali rutin ya, 3 kali termasuk sama Arizal 2 kali. Sekali
Tuh mayoritas kalian sekali kan. Ya kalau yang sekali ini terus kalian lepas, waduh hidayahnya takutnya malah lepas juga. Ya, itu. Jadi walaupun mungkin gak dapat ilmu baru, tapi keberkahan sambil mohon ke Allah, ya Allah jadikan amal rutin ini, kajian rutin ini penyebab aku diampuni dosanya, penyebab aku bisa selamat. Dan terus doa ke Allah, ya Allah bimbing aku, bimbing pematerinya juga. Karena yang namanya pemateri juga pasti bisa salah. Ya, bukan mungkin salah, tapi sangat sangat pasti ada salahnya. Karena kalian ngedoain pas lagi kesini ya Allah bimbing agar Arizal gak salah dalam menyampaikan, jadi gak dosa jariah, agar aku dapat pahala yang terus menerus mengalir juga. Nanti aku dapat ilmu, aku jadikan ilmu ini manfaat buat orang banyak, jadi pahala jariah. Itu terus kalian minta ke Allah terus-terusan. Makanya Said bin Musayyib, tabi'in nomor 1 seluruh dunia, itu kalau lagi majelis tuh ngomongnya Allahumma sallim ya Allah, selamatkan aku, selamatkanlah aku. Ada yang tahu itu doa pas kapan coba? Doa Said bin Musayyib yang tadi doa Allahumma sallim ya Allah selamatkan aku, itu doanya ada dalam hadis. Tahu kejadiannya pas kapan? Pas di atas as-sirat. Para nabi dan rasul pas nyeberangi as-sirat, padahal kan nabi dan rasulmu udah gak usah takut ya, pasti selamat. Tapi mereka pas ada di atas as-sirat, mereka akan doa Allahumma sallim ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Dan itu juga doa yang dibaca oleh Said bin Musayyib sering-sering dah. Kalau kalian belum punya banyak hafalan Quran, kalau udah punya banyak hafalan Quran, maka yang terbaik adalah lagi datang ke sini murojaah sambil dihayati. Tapi belum punya banyak hafalan Quran atau udah hafal tapi kurang khusyuk bacanya, banyakin doa, banyakin istighfar ya. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk muqaddimahnya singkat aja teman-teman, kita lanjut di surat Yusuf. Allah berfirman di surat Yusuf setelah kita ngebahas yang pekan lalu ya. Kalau pekan lalu kita ngebahasnya apa? Jangan bunuh Yusuf tapi buang aja ke sumur. Nah sekarang ayatnya lanjutnya qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Di sini nggak akan ngebahas tentang kenapa di situ ada ismam. Ismam tuh bacanya gini, la ta'manna gitu. Kan kalau normalnya la ta'manna, tapi ini dibacanya la ta'manna. Itu pembahasannya enggak sekarang ya, tapi apa yang ngebahas dari sisi tadabur, karena itu yang pingin AA tekankan teman-teman. Di sini kakak Nabi Yusuf berkata apa? Mereka berkata, wahai ayah, janganlah engkau melarang kami ya, jangan larang kami untuk main sama Yusuf ya, jangan larang kami untuk main sama Yusuf. Kami termasuk orang yang akan ngejagain kok. Kami termasuk orang yang lanasihun tuh, yang lanasihun tuh artinya yang berkehendak baik, yang niat kami baik kepada Yusuf gitu. Ya. Lanasihun. Nasihun kalau bahasa Indonesia apa? Dekat sama kata apa? Nasihat ya. Kalau maksud nasihun di sini adalah berharap kebaikan untuk Nabi Yusuf. Kan nasihat itu untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk kebaikan. Nah, di sini kakaknya Nabi Yusuf berkata, wa inna lahu lanasihun. Nah, kami termasuk orang yang ingin berbuat baik kepada dia. Nah, di sini ada beberapa poin teman-teman yang harus kita hayati, tadaburi. Pertama, ingatkan di dalam kisah Nabi Yusuf, kita tahu problemnya ada di dalam internal keluarga. Adapun di surat Al-Qasas yang membicarakan tentang Nabi Musa, problemnya ada di luar keluarga. Nah, Allah hendak mengingatkan ke kita bahwasanya problem kita ini bisa dari luar, eksternal, bisa juga di internal. Dan ini gak ada hubungan sama soleh atau gak soleh. Karena Nabi Musa soleh banget, ibunya juga soleh banget. Allah itu menurut sebagian ulama, kalau perempuan dapat ilham dari Allah tuh ya udah jadi nabi. Tapi ini pendapat yang ganjil ya. Ibunya Nabi Musa tuh ya bisa aja jadi nabi karena kan dikasih ilham oleh Allah. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Nah, Nabi Musa ibunya tuh solehah banget, anaknya juga salah satu manusia ketiga terbaik seluruh dunia. Pertama siapa? Nabi Muhammad SAW. Kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa. Itu ketiga yang terbaik. Dapat problemnya dari eksternal. Kemudian Nabi Yakub problemnya internal. Sama-sama soleh, sama-sama manusia terbaik di sisi Allah. Nah, Allah hendak mengingatkan ke kita bahwasanya problem itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Sehingga buat kita harus siap-siap. Dan buat orang lain yang mungkin ngelihat kita, bagi mereka nggak boleh suuzon. Nah, eta ustadz anaknya jadi pemabok kabeh misalnya kayak gitu. Ya nggak bisa gitu. Karena bisa jadi ustadznya udah nasehatin dengan baik, dengan bijak, tapi faktor lingkungan dan akhirnya jadi kayak gitu. Karena
Kita itu hidup di dunia untuk beramal teman-teman, dan Allah ngasih kita ladang amal beda-beda. Ada yang ladang amalnya dengan syukur, ada yang ladang amalnya dengan sabar, ada yang ladang amalnya dengan ridho, ada yang ladang amalnya dengan nahan marah, beda-beda. Itu poin nomor 1. Dan poin selanjutnya yang ingin tekankan ke kalian, kakak Nabi Yusuf ini di sini bohong, ingin berbuat buruk, tapi bohong kalau mereka niat berbuat baik. Dan di sini yang harus kita hati-hati banget teman-teman, yaitu perbedaan antara niat dan yang kita ucapin. Itu adalah hal yang sangat buruk. Itu adalah hal yang sangat besar dosanya. Bahkan kita tahu siapa yang paling awal masuk neraka nanti, yang lebih dulu daripada orang-orang musyrik bahkan. Itu orang Islam yang ahli dalam Quran, jihad, sedekah, tapi mereka ria. Mereka ria. Dan ketika mereka ria, mereka tuh orang yang jihad di jalan Allah. Mereka kan jihad untuk dapat pujian dari orang-orang ya. Tapi mereka tuh sering ngucapin ketika di dunianya bahwasanya aku jihad di jalan Allah, aku jihad di jalan Allah, aku jihad di jalan Allah. Padahal hatinya pingin dapat popularitas, pingin dapat pujian dari manusia. Ketika di hari kiamat, bayangin di hari kiamat ketemu sama Allah. Allah tahu nggak kehidupan dia? Tahu. Allah tahu isi hatinya? Tahu. Dan dia tahu nggak Allah tahu isi hatinya? Pusing nggak? Dia tahu nggak bahwasanya Allah tahu isi hatinya? Tahu lah. Kita semua tahu bahwasanya Allah tahu isi hati kita kan. Seluruh manusia tahu, paham kalau Allah tahu isi hati kita. Tapi lihat, bayangkan karena udah biasa bohong antara isi hati dengan ucapan, akhirnya di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah Alimun Khabir, Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal, walaupun dia tahu bahwasanya Allah tahu isi hatinya, angger we bohong dia di hadapan Allah. Ketika Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmatnya, tentang jihad di jalan Allah, kemudian si orang ini bilang, aku lakukan itu semua karenamu ya Allah. Bayangin, ria, beda antara dalam dan luar yang terus menerus sampai membuat orang ini berani bohong di hadapan Allah dalam kondisi dia tahu Allah tahu bahwasanya dia berbohong. Itu bahaya banget teman-teman. Bahaya. Ketika luar dalam beda itu bahaya banget. Makanya sifat orang yang beriman itu jujur. Kalau salah ya salah, ngaku. Ya. Kalau udah salah kemudian disembunyiin, dalam artian salah kemudian dibikin kayak seakan-akan dia baik, itu salah satu penyebab su'ul khotimah yang parah banget. Karena pernah cerita ke kalian, salah satu ya mantan murid ya, bagaimana dulu waktu belum nikah tahun 2011an, ajak dia ke rumah. Emang udah melihat dari kesehariannya ada yang gak beres gitu, karena riaknya tuh kelihatan banget. Tapi kan masih belum bisa suuzon banget ya sampai ada bukti nyata. Sampai akhirnya pas dia nginep di rumah, tidur di kasur, dia tidur di sofa. Kan kamar Arizal yang di rumah mau gede banget itu. Jadi tidur di kasur, dia tidur di sofa. Jam 3 tuh bangun. Dan itu gak bisa tidur lagi, gak tahu kenapa. Dan tahu dia bangun jam 3. Dia bangun jam 3, dia ke WC. Setelah ke WC dia tidur lagi sampai subuh. Pas udah subuh dia ke WC lagi, terus habis itu mau siap-siap sholat subuh. Nah pas bangun, dia ngomong gini, oh baru bangun saya tadi bangun, terus saya tahajud. Astagfirullah, saya kan gak boleh riak ya. Astagfirullah, dia ngeriain sesuatu yang dia gak ngelakuin gitu. Ngerti gak kalian kisah ini? Masih mending kalau riak tapi emang ngelakuin gitu ya. Tahajud terus riak, sombong. Ini mah udah Maria sholatnya kagak, bohong kalau dia sholat tahajud, terus ria, terus pas ria teh acting pingin jadi orang yang ikhlas. Oh saya gak boleh ria. Itu kan lihat bagaimana double triple dosanya, parah banget. Seperti itulah teman-teman orang kalau udah punya keburukan lalu dia pura-pura ngelakuin kebaikan padahal itu buruk, sampai sebegitunya, memalukan banget. Dan itu adalah sifat Yahudi yang Allah firmankan di surat Ali Imran, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan kalian kira orang-orang tuh yang seneng dipuji atas apa yang mereka nggak ngelakuin itu Yahudi teman-teman. Hati-hati nih, kalau dosanya udah dosa, nggak usah ditutup-tutup. Maksudnya nggak usah ini
ucapan Rizal harus dirinci ya. Maksudnya gini, kalau misalnya lagi pacaran gitu, jujur aja ngomong gitu, kita dosa, semoga Allah bimbing kita untuk taubat. Ngomong jujur, nggak usah pakai alibi kita pacaran tapi kan kita kajian bareng, di mana pacarannya syariah gitu ya. Insya Allah nggak usah takut lah, kita bareng-bareng pegangan, dan insya Allah kita bakalan nikah juga kok. Enggak, itu semua harus diakui salah, jujur ke Allah, harus jujur ke orang yang kita maksiati pun harus jujur. Maka semoga kejujuran itu adalah step awal kita untuk taubat. Karena lihat nih, efek dari gak jujur sama Allah, ditutup hatinya kakaknya Nabi Yusuf sampai menjelang udah usia tua baru taubat tuh. Nauzubillahi min dzalik. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang maksimal karena harus nahan batuk juga ini pas lagi ngomongnya. Insya Allah kita akan masuk ke pembahasan tentang astrologi, dan ini singkat aja. Jadi Allah ciptain bintang, bulan, matahari, itu ada orbit ya. Orbitnya apa sih kan? Bukan anak IPA ya, garis edar ya. Nah, itu semua beredarnya sesuai ketetapan Allah dan gak akan rubah. Ketetapan Allah tuh gitu. Makanya kenapa bisa memprediksi orang-orang tuh nanti komet Harley itu datang setiap berapa tahun sekali dah? 70 tahun sekalinya. Kenapa orang-orang bisa memprediksinya? Karena orbit dari benda-benda langit itu udah Allah tetapkan gitu, precise, gak akan rubah, tetap kayak gitu aja. Tapi ada bintang jatuh. Kalau ada bintang jatuh berarti kan rubah orbitnya, nanti dijelasin oleh para ulama. Jadi intinya apa yang ngingetin bahwasanya bulan, matahari, bintang, benda langit itu semuanya garis edarnya tuh tetap gak akan rubah. Makanya kita bisa memprediksi kapan nanti 9 planetnya apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, April, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, 9 planet itu walaupun Pluto katanya udah dikeluarin dari golongan Milky Way gitu. Atau yang lah apa kata mereka. Kita bisa memprediksi kapan itu semua berada di garis yang sama gitu, garis lurus. Itu kita bisa memprediksinya. Karena emang letak-letak yang di langit itu benda-bendanya udah Allah tetapkan persis banget. Persis. Begitupun tentang kenapa orang bisa memprediksi gerhana bulan, gerhana matahari gitu ya. Kenapa? Karena emang kayak gitu terus. Para astronom mempelajari letak mereka dan garis edarnya, kemudian dengan perhitungan yang ini pasti ini cerk gitu. Tapi kita harus ingat, walaupun gerhana matahari dan gerhana bulan itu bisa diprediksi, tapi tetap ketika ada gerhana bulan dan gerhana matahari, kita harus meyakini bahwasanya yang Allah jadikan kejadian gerhana bulan, gerhana matahari itu bukan sekedar karena ininya pas banget si matahari ketutupan bulan atau kayak gimana lah. Silakan, di sini ada Haru ya mungkin ya yang udah bisa ngejelasin di sini ya tentang astronomi. Yang harus kita tekankan saat gerhana bulan dan gerhana matahari adalah kita takut pada Allah. Karena kalau Allah menghendaki, matahari yang begitu bercahaya besar aja bisa diredupin oleh Allah. Apalagi kita yang gak ada apa-apanya. Makanya kalau pas lagi gerhana bulan, gerhana matahari kan kita diperintahkan untuk banyakin apa? Istighfar. Kita diperintahkan banyakin istighfar, kita takbir, kita sedekah, kita takut sama Allah. Kata para ulama gini, kalau matahari aja oleh Allah bisa dibikin redup cahayanya, apalagi kita. Harusnya takut lah. Ini ketika ada gerhana bulan, gerhana matahari, malah jadinya pengen ngeliatin ke teleskop, kemudian kagum. Di satu sisi bagus kagumnya, cuman jadi salah gitu. Allah perintahkan kita di sini bukan untuk kagum. Ya ibaratnya kalian ngelihat ada cewek cantik. Masya Allah, ciptaan Allah begitu indah. Alhamdulillah indahnya bisa melihat ciptaan Allah. Benar sih kita mengakui itu ciptaan Allah yang indah, tapi kan salah penempatan gitu. Paham ya? Nah ketika gerhana bulan, gerhana matahari, walaupun itu kejadiannya memang precise, pas banget, sesuai perhitungan, tapi Allah menakdirkan itu untuk kita jadi takut. Makanya masalah gerhana bulan, gerhana matahari, sholat gerhana bulan, gerhana matahari itu bukan karena kejadian gerhana bulan, gerhana mataharinya, tapi karena kita ngeliat. Artinya gini, ketika misalnya di satu kota, di daerah Bandung Selatan ngeliat gerhana matahari, mereka sholat di sana sambil istighfar takut ke Allah. Tapi di Bandung Utara nggak kelihatan gerhana matahari, ketutupan sama awan, nggak usah sholat gerhana. Karena sholat gerhana itu diperintahkan karena apa? Karena adanya gerhana matahari yang kita bisa visible gitu, yang bisa visible di daerah kita.
Makanya kalau disuruh jadi imam sholat gerhana bulan atau gerhana bintang, gerhana matahari ya, suka bilang ke panitia, saya nggak akan jadi imam kalau misalnya nggak kelihatan. Jadi siap-siap. Kalau seandainya saya udah datang ke sana ternyata nggak ada gerhana, maka saya nggak mau jadi imam, nggak mau juga. Kalau khutbah saya masih mungkin karena khutbah mah ngasih ilmu. Tapi saya akan sampaikan saat khutbah bahwasanya saya bukan khutbah gerhana, ya, karena saya nggak ngelihat ada gerhana, jadi saya ngikutin pendapat yang nggak usah sholat gerhana. Ya cuman saya nggak bisa maksa kalian, paling gitu ngomong. Nah lucu kemarin teh pernah diundang untuk sholat gerhana bulan jadi imam sama penceramah. Nah pas sudah datang ke sana kan mendung ya, nggak kelihatan. Akhirnya panitia teh nyari-nyari itu. Ya Allah semoga ada. Ya Allah. Teh justru harusnya takut kalau ada gerhana bulan gerhana matahari teh. Pas ada alhamdulillah jemaah ada gerhana bulan, atau pengen ngakak disuruh tuh. Mungkin alhamdulillah karena jadi ustadznya jadi mau ngimamin sholat. Ya tapi bukan gitu, justru takut kalau ada gerhana bulan matahari teh. Ya jadi perlu ingetin, mempelajari letak benda-benda langit itu boleh. Karena memang kenapa? Ada orang ya? Silakan masuk. Ya, karena memang ya ikut Zoom juga ya. Sekali lagi ulang ya. Jadi mempelajari letak benda-benda langit itu hukumnya apa? Boleh. Dan ini pendapat dari Imam Ahmad ya dan beberapa ulama lainnya. Tapi ada juga yang melarang. Kenapa melarang? Karena Nabi SAW menyampaikan bahwasanya bintang itu Allah ciptakan untuk 3. 1 untuk pelempar setan, 1 untuk penghias langit, 2 untuk pelempar setan, 3 untuk navigasi. Nah kalau misalnya mempelajari letak-letak benda-benda langit yang bukan dalam rangka untuk ketiganya, itu buat apa? Nah tapi sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan sebagainya membolehkan. Tapi walaupun membolehkan mempelajari letak-letak benda langit, jangan dipakai ilmu tersebut untuk akhirnya menentukan hukum dalam syariat. Itu nggak boleh ya. Kayak misalnya puasa, gimana cara menentukan puasa? Bukan dengan kita memperhitungkan orbit gitu, bukan. Bisa jadi bulan mah udah ada di atas kepala kita secara perhitungan orbit dan sebagainya. Itu bulan tuh udah ada. Bulan ya? Ya bulan kan hilal ya. Itu harusnya udah kelihatan. Tapi di daerah kita mendung sehingga nggak bisa kelihatan. Ya udah berarti saumnya nggak hari ini, besok gitu. Nah jadi kenapa sebagian ulama melarang? Wallahu a'lam, bisa jadi ini yang dikhawatirkan oleh para ulama, yaitu ketika mempelajari tentang posisinya akhirnya jadi merubah-rubah hukum dalam masalah Idul Fitri, Idul Adha gitu, yang harusnya ngikutin sabda Nabi SAW untuk puasalah kalau ngelihat hilal, Idul Fitri kalau ngelihat hilal. Ini mah malah puasanya karena ngitung orbit dan sebagainya gitu. Maaf kalau bahasanya ada yang salah. Nah, perlu ingatkan bahwasanya dalam masalah bintang itu film-film seperti Avenger ya, Ninjago dan sebagainya gitu ya. Itu teh banyak banget ya film-film kayak gitu. Atau kalau game, kalian tahu Final Fantasy ya, itu tuh game-game dimana yang emang pembuatnya orang Jepang yang nggak punya agama, tapi walaupun mereka nggak punya agama, mereka ngambil ilmu-ilmu tentang perbintangan dari yang zaman-zaman dulu, Yunani atau apalah. Jadi mereka tuh punya keyakinan kayak lupa ya, dulu banget nonton Avenger kayak gitu, katanya kalau misalnya 9 planet tuh pas berada di garis yang lurus nanti akan kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini, kejadian itu. Nah, inilah yang dibahas di sini ya, teman-teman. Jadi, dalam masalah bintang, kalau kita meyakini bahwasanya bintang ini bisa menyebabkan suatu kejadian besar di alam semesta, maka itu adalah kafir akbar, syirik akbar. Namun kalau kita menghubung-hubungkan antara suatu kejadian dengan bintang tertentu, tapi kita meyakini Allah lah yang takdirkan itu terjadi, cuman lewat sebabnya adalah bintang-bintang ini, maka itu jadinya syirik kecil. Ya mirip aja sama Regan lagi sakit pakai karet gelang. Kalau Regan meyakini karet gelangnya bisa nyembuhin, jadi syirik apa kan? Akbar. Tapi kalau Regan bilang Allah yang nyembuhin saya lewat karet gelang ini, jadinya syirik kecil. Paham kan? Itu sih sebenarnya materinya udah simpel ya. Jadi materinya intinya kayak gitu aja. Nah jadi pokoknya bintang gak ada hubungan sama ini. Dan kita sering ngeliat ya, asli ini mah ketika kita main game atau ketika nonton film anak-anak yang emang pembuatnya kafir, itu rata-rata ngelihat bintang tuh sesuatu yang besar. Emang besar sih bintang, bulan tuh besar, tapi mereka akhirnya menjadikan benda-benda langit sebagai sesembahan, wishing star gitu ya, doa kepada bintang,
Bahkan kalau kalian beli itu permen Yupo ya, yang kenyal-kenyal enak itu rasanya ya, itu di back page-nya apa back page, di bungkus belakangnya tuh ada nyanyi marilah kita berdoa pada bintang. Kufur akbar ini mah. Kufur akbar. Bahaya banget itu kayak gitu-gitu. Ya jadi inti dari pembahasannya cuma itu doang sih teman-teman. Nggak mau memperrumit pembahasan, bisi kalian malah jadi nggak dapet intinya. Jadi itu ya. Mau ulang. Allah ciptakan bintang untuk apa, Mirzam? Untuk ketiga. 3, 1, jangan baca. Lupa semua. Narendra. Hias langit. Mengusir setan. Navigasi ya, navigasi. Nah, ini mungkin agak random pembahasannya, nggak terstruktur banget. Ketika setan dilempar bintang, itu bukan bintangnya pergi, bukan bintangnya ngeng gitu, bukan. Karena bintang mah tetap sesuai pada orbitnya. Yang pergi itu, yang gitu teh, cuman serpihannya aja, cuman sebagian ledakannya aja. Ya, jadi bukan bintang jatuh. Nah, kalau bintang jatuh mah gede banget gitu ya. Nah, jadi bukan si bintangnya itu, tapi dari bintang ada, kan bintang tuh kayak bola api raksasa. Nah, dari bola api raksasa itu ada sebagiannya yang meletup gitu. Dan Allah jadikan letupan itu untuk ngebakar setan. Nah, jadi paham ya, air bintangnya mah gak rubah. Bintangnya gak rubah. Dari meteor gimana? Meteor mah lain ya, itu mah batu-batuan yang ada di langit yang kadang bisa jatuh seperti dulu kalau nggak salah di Jerman atau apa ya, tahun 2000-an gitu. Yang itu just sampai ngebuat ada cahaya gitu gede. Ya, tapi Allah pasti ngejaga bumi kita dari hancur sebelum hari kiamat gara-gara meteor. Kalaupun ada meteor paling hancur hanya di sebagian daerah doang, ya nggak sampai ke seluruhnya. Ya, jadi gak usah nanya, Ustadz gimana kalau seandainya nih belum datang Dajjal, belum datang Nabi Isa, tapi Allah turunkan meteor, akhirnya bumi hancur semua. Mual, gak akan ada kejadian gitu. Karena Allah udah tentukan bahwasanya akan kejadiannya, kronologinya gini nih, 10 tanda hari kiamat gini. Jadi gak usah ngada-ngada gitu, gak usah ngada-ngada. Gimana kalau seandainya kejadian Dajjal, Nabi Isa dan sebagainya itu jadi di cancel semua sama Allah? Ya gara-gara ada meteor, ya nggak akan. Kalau di cancel berarti Allah dusta, dan itu mustahil bagi Allah dusta. Nabi SAW dusta, mustahil itu, mustahil. Jadi suka banyak pertanyaan kayak gini dari anak-anak yang ya masih belajar gitu. Dulu waktu di Australia teman Arisata nanya, Ustadz bagaimana seandainya Abu Bakar murtad dari Islam, apakah Abu Bakar bisa masuk surga? Justru Abu Bakar udah dijamin surga oleh Nabi SAW. Tapi udah dalil Abu Bakar nggak mungkin murtad sampai matinya. Buktinya bahkan Abu Bakar udah dijamin surga, Umar dijamin surga, Utsman bahkan Nabi SAW bersabda, setelah hari ini gak akan ada yang membahayakan Utsman. Artinya udah Utsman tuh dosa-dosanya tuh udah gak akan bahaya buat dia lagi, gak akan masuk neraka lah. Walaupun udah dijamin surga, mereka adalah orang yang tetap paling takut kepada neraka. Ya, jadi gak akan murtad, gak usah nanya-nanya begituan itu. Oke, baik teman-teman, jadi itu ya 3. Dan sekarang kita akan masuk ke hadis terakhir, yaitu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, 3 orang yang tidak akan masuk surga. 1, pecandu miras. 2, orang yang memutus silaturahim. 3, orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir. Termasuk cabang sihir adalah ilmu tentang perbintangan. Ya. Oke, kita akan bahas hadis ini. Jadi yang dimaksud tidak akan masuk surga, ini ada rinciannya. Mau nanya ke Regan, kalau minum miras kafir nggak, Gan? Nggak kan ya? Tapi di sini disebutin nggak akan masuk surga. Faris, mutus silaturahim kafir nggak? Nggak, tapi di sini dibilang nggak akan masuk surga ya. Kalau mempercayai sihir kafir nggak? Kafir ya. Nah, jadi dari hadis ini nggak akan masuk surga dari 3 dosa tadi. Candu miras, apalagi? Mutus silaturahim, terus? Percaya sihir. Dari 3 dosa ini yang cocok sama hadisnya cuma yang poin nomor 3, ya, yaitu yang mempercayai sihir kan kafir, jadi nggak akan masuk surga. Terus untuk poin yang nomor 1 dan 2 gimana dong? Kan minum miras nggak kafir, kan mutus silaturahim nggak kafir. Maka kata para ulama, tafsir para ulama adalah yang dimaksud di hadis ini ada beberapa penafsiran, yaitu orang yang pecandu khamr, karena saking candunya dia sampai meyakini khamr itu halal. Nah, kalau meyakini khamr halal kan artinya jadi murtad dia. Ya. Dan itu sering. Orang bisa jadi loh awalnya meyakini haramnya hal tersebut, tapi saking dia sering ngelakuinnya, setan ngebisikin, udah, kenapa kamu ngelakuin dosa ini sambil menganggap haram?
Kenapa nggak cari-cari alasan untuk menghalalkannya aja gitu? Dan itu bisa. Para ulama ngingetin setan itu gak akan berhenti ketika kita ngelakuin dosa besar, gak akan berhenti di sana. Setan akan bimbing kita, tanda kutip, untuk menghalalkan dosa tersebut. Iya. Setan akan cari jalan supaya kita meyakini halalnya. Nanti lihat aja, pelan-pelan. Awalnya minum miras, ngerasa dosa. Minum miras, ngerasa dosa. Nanti ketika ada fatwa dari JIL, Jaringan Iblis Liberal, yang para dokter-dokternya yang udah profesor di SAG, SAG-nya bukan sarjana agama Islam ya, SAG-nya lain, sarjana agak gimana gitu ya. Nah itu SAG yang versi mereka ya, bukan yang versi beneran yang sarjana agama yang lurus. Itu ketika keluar fatwa ulama bahwasanya khamr halal, yang paling pertama akan menghalalkan siapa? Ya pecandu khamr, ya enggak? Paham kalian? Sok yang zina, pas pacaran zina, ngerasa dosa. Saking seringnya zina, ketika ada keluar fatwa dari dokter S3 yang kemarin viral waktu COVID tuh, bilang kalau zina tuh halal asal sama-sama suka, maka para pezina yang udah rutin zina akan menjadi orang yang paling pertama menghalalkannya. Kecuali orang yang Allah bimbing gitu. Orang yang Allah bimbing mah akan tetap ngerasa dosa. Apaan gue pezina tapi tetap ngerasa dosa. Apa-apaan nih dokter dasar sesat. Masya Allah ya deh. Padahal dianya sendiri tukang maksiat, tapi dia nyesatin sang dokter yang menghalalkan zina. Ya tapi gitu. Pada umumnya kalau kita udah terjerumus ke suatu dosa, setan akan membimbing kita untuk menghalalkan dosa tersebut. Walaupun memang ada beberapa hal yang nggak qot'i. Kalau tentang minum khamar, zina itu kan qot'i, udah pasti itu mah haram ya, nggak mungkin halal. Orang yang menghalalkannya kafir gitu, itu mah udah jelas. Tapi ada beberapa dosa yang emang agak rancu. Saya mau menyampaikan di episode 37, tapi sampaikan di sini. Minta kalian untuk hati-hati dengan fatwa ini. Bu ngasih fatwa ini bukan dalam rangka ngebuat kalian meremehkan dosa, tapi agar kalian jadi lebih berhati-hati, dan kita ngambil dari sudut pandang bagaimana ulama berhati-hati dalam berfatwa. Oke. Jadi gini teman-teman, dalam mazhab Syafi'i, melihat wanita walaupun melihat auratnya, kalau lewat balik cermin itu nggak apa-apa. Lewat balik air. Kan air tuh air tuh kayak cermin ya. Ada cewek cantik, kita nggak ngelihat langsung, kita ngelihatnya lewat cermin, itu nggak apa-apa. Paham? Ini fatwa dari mazhab Syafi'i. Dan fatwa ini juga yang kemudian diikuti oleh Syekh Utsaimin. Yakni Syekh Utsaimin menyamakannya nonton TV itu sama dengan ngelihat wanita. Kalau di TV itu ada cewek-cewek gitu, itu sama dengan ngelihat cewek dari cermin. Sehingga Syekh Utsaimin berkata, mengharamkan melihat wanita yang ada di TV itu sepertinya butuh untuk dicek kembali. Karena melihat sesuatu lewat cermin itu beda hukumnya dengan melihat langsung. Karena ketika melihat lewat TV itu selama tidak pakai syahwat. Jadi ada tetap ditekankan ya, selama tidak pakai syahwat. Maka untuk mengharamkannya perlu diteliti kembali. Nah di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Syekh Utsaimin gak berani mengharamkan sesuatu sebelum ada dalil yang udah jelas banget. Kalau ngelihat cewek secara langsung yang terbuka aurat, emang itu haram ya. Tapi kalau ngelihatnya nggak langsung, tapi lewat cerminan pantulan air atau lewat TV, maka aku nggak berani mengharamkannya. Nah di satu sisi kita ambil pelajarannya adalah bagaimana ulama takut untuk ngasih vonis haram-haram. Nah makanya ketika kalian ada yang nanya, hukumnya nonton anime gimana? Maka jawab gini, untuk anime-anime yang terbuka ya, dan itu emang seksi banget dan kalian bisa ada syahwatnya, itu mah udah jelas haram. Karena dari sisi bangkitnya syahwat itu mah udah gak diragukan lagi haramnya, bisa paham. Tapi kalau cewek-cewek yang terbuka auratnya dari anime tapi nggak bikin syahwat, contohnya siapa, kakaknya Upin Ipin gitu ya, beneran Kak Ros gitu ya, ada siapa Shizuka, ada yang nafsu sama Shizuka ya, si suaminya Nobita, istrinya Nobita gitu ya. Nah untuk kayak gitu maka tetap sebaiknya jangan, demi kehati-hatian. Tapi kalau ngeharamin, juga takut. Setelah Syekh Utsaimin takut untuk mengharamkan itu, ngelihat cewek langsung, ngelihat cewek asli lewat TV aja beliau nggak berani mengharamkan secara pasti selama nggak pakai syahwat, karena
yang nggak bisa, dalilnya nggak bisa secara langsung gitu, apalagi kalau cewek-cewek di anime gitu. Itu makanya agak kekhawatiran. Tapi lihat, itu dari satu sisi, lihat bagaimana ulama berhati-hati dalam memvonis haram. Tapi dari sisi kalian ya, kalian harus ngambil yang paling aman. Punya dugaan setelah menyampaikan ini kalian akan lebih bermudah-mudahan. Oh ya udah, mulai sekarang saya mau nonton Naruto lagi lah. Dulu saya ketika ngelihat Tsunade saya godul basor tundukkan pandangan. Sekarang mah alhamdulillah lebih aman gitu ngelihatnya, asal nggak pakai syahwat. Nah itu harus hati-hati, karena itu bisikan setan. Sampaikan ini nggak secara publik tapi di kajian rutin, agar ajarin kalian tentang bagaimana itu sangat kehati-hatian para ulama. Oh, di sini tadi ada dari chat dia. Jadi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya ngelihat kayak gitu hukumnya makruh, dan ulama terdahulu ketika bilang makruh itu artinya haram. Memang di sini ada perbedaan kaidah ya. Jadi ada yang berpendapat kalau ulama zaman dulu bilang makruh itu artinya haram, tapi ada juga yang berpegang kepada pendapat tetap makruhnya. Wallahu alam. Tapi intinya ingin ngingetin ke kalian di sini bahwasanya lihat bagaimana ulama berhati-hati. Bahkan dalam masalah sihir putih. Kan sihir putih kekafiran ya sebenarnya ya. Kita kena sihir, kena santet, lalu kita datang ke dukun lagi untuk meng-counter attack sihirnya. Itu kan kekafiran. Tapi Imam Ahmad bin Hambal gak berani memvonis itu sebagai kekafiran. Makanya mayoritas mazhab Hambali membolehkan kita untuk datang ke dukun kalau kita udah disihir, kita disantet, ruqyah gak berhasil, akhirnya kita datang ke dukun lagi untuk counter attack. Itu boleh hukumnya dalam mayoritas mazhab Hambali. Tapi dijelaskan lagi oleh para ulama Hambali yang lainnya, dulu Imam Ahmad dan sebagainya membencinya. Makruh di sini bukan benci dalam artian makruh, tapi bencinya maksudnya adalah haram. Nah makanya dalam mazhab Hambali terpecah gitu. Memahami pendapat Imam Ahmad tuh sihir putih hukumnya makruh atau emang haram. Nah di situ. Jadi intinya ingat loh, ngomong ini bukan dalam rangka agar kalian jadi lebih biasa-biasa aja, bukan. Saran Ariza, kalau kalian misalnya masih main game, nonton anime yang emang ada cewek seksinya, udah tetap ngerasa salah aja. Mau pakai nafsu atau nggak nafsu tetap ngerasa salah. Itu yang lebih aman, ya. Dan yang terbaik adalah untuk nggak nonton lagi, ya. Karena hati-hati ketika menyampaikan fatwa ini, kemudian setan bisikin kalian untuk akhirnya jadi bermudah-mudahan, ini bahaya. Tapi di satu sisi kita harus kuat nih, harus teguh. Kita nggak harus hati-hati kita nih. Hati-hati kalau setan sampai membuat aku jadi bermudah-mudahan dalam nonton anime yang seksi gara-gara fatwa Syekh Utsaimin tadi. Hati-hati gitu, kita harus hati-hati. Tapi ketika ada orang lain, saya cewek, udah nutup aurat, kemudian dia posting fotonya, kita nggak bisa tegas ke mereka. Sebagaimana sebagian orang itu ada ketika akhwat udah tertutup auratnya, bahkan pakai cadar, kemudian ngeposting foto, itu diserangnya tuh kerasnya tuh kayak aliran sesat aja. Nah ini salah. Ini nggak bisa kayak gitu. Ustaz Aris Munandar aja, yang beliau tuh sangat insya Allah sangat terjaga banget gitu ya. Beliau bertakwa gitu, Masya Allah. Datang ke rumah beliau tuh sangat sederhana gitu. Ustaz Aris Munandar, gurunya para Ustaz Salafiyin di Jogja, itu ketika beliau umroh atau haji dan jemaah baik emak-emak, bapak-bapak pengen difoto, ya beliau legowo gitu, nggak melarang keras. Karena kan ini orang awam. Nah sekarang lihat, bayangin Tengku Wisnu sama istrinya yang dulu mungkin nutup auratnya belum sempurna, foto kemudian dipost di medsos. Dari sisi pempostingnya emang dosa karena itu ngebuka aurat kan ya. Tapi dari sisi orang yang ngelihatnya, ya tadi kembali ke fatwa Syekh Utsaimin. Tapi jangan juga terlalu keras banget sampai akhirnya kita, wah dasar kamu baru hijrah tapi kayak gini. Akhirnya jadi orang yang baru hijrah teh terkesan kayak dihakimi terus, akhirnya ngedown gitu. Kenapa kajian-kajian yang banyak jemaahnya itu adalah kajian-kajian yang lembut? Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya tidaklah sesuatu itu dihiasi dengan kelembutan, tidaklah sesuatu itu lupa hadisnya, ada yang bisa ngasih teksnya, pokoknya tidaklah seseorang itu punya kelembutan melainkan Allah akan menghiasinya, kurang lebih kayak gitu. Lihat kajian Ustadz Nuzul yang setiap pekan tuh sampai 3.000-an jemaah itu dari Sumatera datang, ada yang nyetir pakai mobil dari Sumatera ke Jakarta. Ya karena lembut kajiannya. Seperti itu yang harusnya kita lakukan gitu. Kita tegas dalam masalah akidah, tapi tegas nggak harus kita ngomong kasar. Ya, bisa kita ngomong tegas tapi dengan bahasa yang lembut, lebih bisa diterima oleh hati-hati orang-orang. Diingatkan ini kekafiran, misalnya dengan bahasa yang lembut, intonasi yang pelan, itu lebih enak gitu teman-teman.
Nah ini masalah yang ulama aja masih beda pendapat tentang hukum ngelihat cewek yang terbuka auratnya tapi nggak secara langsung, tapi lewat TV dan sebagainya, yang ulama masih beda pendapat. Tapi malah kita keras banget gitu, kerasnya tuh super. Bahkan Arizal itu, ya Allah, Arizal kan postingan dakwah ya. Kalian lihat Instagram Arizal, jarang banget ngeposting tentang kegiatan pribadi itu. Ice skating paling setahun sekali, lagi ice skating bareng anak, tapi itu pun dikasih caption nasihat gitu. Mayoritas Arizal kan dakwah gitu. Itu yang komentar, masya Allah, dari kalangan orang-orang yang udah belajar manhaj yang lurus. Komentarnya, ini dasar ustadz nya eksis ngeliatin wajahnya baby face di lah, nggak minta jadi baby face gitu ya. Allah yang udah ngasih terus ngeposting, apa salahnya gitu. Kok disalah-salahin gara-gara itu lihat, sangat-sangat buruk banget akhlak yang kayak gitu. Oke teman-teman, berharap sekali lagi kalian tetap berhati-hati. Lihat nih, dari fatwa itu, lihat ya, tadi udah paham ya fatwa Syekh Utsaimin ya. Lihat bagaimana setan ngebuat untuk semakin parah lagi. Fatwa sebagian ulama sampai membolehkan suami istri halal untuk nonton video porno. Halal. Karena melihat video porno, ya kalau misalnya antara sesama suami istri emang halal gitu. Tapi untuk nonton video porno yang lain itu boleh. Itu nggak ada masalah. Karena nonton video porno itu, kalau walaupun itu orang lain dari barat dan sebagainya, itu kita nggak ngelihat langsung, tapi ngelihatnya lewat TV, seperti kita ngelihat cerminan. Dan ketika kita nafsu, kita akan menyalurkannya ke suami atau istri. Lihat nggak sih bagaimana ulama ketika udah dibuka celah, ini nggak bisa haram banget, tapi kemudian setan ngebukain lagi untuk semakin parah. Bisa dipahami ya. Nah karena itulah kenapa walaupun menyampaikan fatwa ini, hati-hati, tutup celah itu. Kalaupun misalnya masih main game yang terbuka auratnya kayak gitu, ya udah tetap istighfar aja. Walaupun mungkin bisa jadi di mata Allah ini nggak bisa haram selama nggak pakai nafsu, tapi saya tetap ingin menjaga diri. Gitu harusnya. Ya, paham ya. Semoga manfaat. Oke, kembali ke tadi. Dengan 3 orang yang tidak akan masuk surga, 1 pencandu homer, 2 yang memutus silaturahim, 3 yang mempercayai sihir. Untuk yang pecandu homer maksudnya yang nggak masuk surga tuh kalau apa kan? Yang menghalalkan. Itu pertama ya, yang menghalalkan. Ya itu sih penafsiran yang paling pas. Sebenarnya ada 5 penafsiran ulama, tapi penafsiran yang paling pas kalau yang ada 2 ya penafsiran yang paling pas itu. Yang dimaksud nggak masuk surga itu adalah kalau yang menghalalkan sehingga dia murtad. Kalau murtad nggak akan masuk surga sama sekali. Pendapat kedua maksudnya adalah nggak akan masuk surga langsung. Itu maksudnya. Jadi pecandu homer kalau dia masih Islam nggak menghalalkannya, dia bakalan masuk surga sih, tapi nggak akan langsung. Dia akan masuk neraka dulu. Gitu. Begitupun orang yang mutus silaturahim. Ya. Mutus silaturahim yang jelas di dalam hadis ini adalah memutus hubungan yang ada hubungan darah. Berarti dengan siapa kalau silaturahim? Ayah, ibu, nenek, kakek, bibi, paman, adik, kakak. Itu yang ada hubungan darah. Kalau kita cut hubungan sama mereka karena tengkar terus kita cut, kita nggak akan masuk surga itu. Hati-hati, dosa besar banget. Jadi kalau kalian suatu saat tengkar sama kakak dan sebagainya, gimana? Tengkar 3 hari boleh, diam, saling ngediamin, habis itu kalian kasih salam, assalamualaikum. Walaupun gak dibalas gak apa-apa, setidaknya kita udah memutus dosa, memutus silaturahim. Kita udah menyambung silaturahim dengan kita ngucapin assalamualaikum itu. Walaupun akhirnya gak direspon, gak apa-apa, assalamualaikum, senyum, dicuekin, gak apa-apa, udah. Setidaknya kita udah berhenti dari dosa itu. Kalau dengan sesama muslim gimana yang bukan kerabat, maka itu tetap diharamkan, tapi dosanya gak sampai separah yang ini. Nggak sampai separah memutus silaturahim antara kakak adik, ibu bapak gitu ya. Misalnya A nggak mau lagi hubungan sama Milzam karena suatu hal, maka itu dosanya nggak kayak A nggak mau hubungan lagi sama kakak atau adik. Paham? Gitu ya. Kecuali kalau ada maslahat agama. Contoh, si Fulan dengan Fulana pacaran, kan mereka saudara seiman ya, sama-sama Islam kan. Kemudian mereka putus, saling ngeblok, karena itu kan alasannya alasan agama. Kalau misalnya hubungan lagi nanti dosa lagi, maka kalau kayak gitu boleh diblok selamanya. Begitupun kalau AA lagi bikin postingan di Facebook atau Instagram, lalu ada orang-orang yang ngedebat dengan parah, kemudian ngeganggu banget, akhirnya AA blok, dia salam gak dijawab lagi. Nah itu nggak apa-apa karena ada maslahat agama di situ. Oke, jadi gitu ya, udah paham ya? Apa yang dimaksud orang gak masuk surga karena minum miras dan mutus silaturahim? 1, karena apa? Menghalalkan dosanya. 2, kalau 2,
nggak selamanya masuk nerakanya, artinya nggak akan masuk surga langsung itu ya. Baik, dan itu orang yang kecanduan miras nanti akan diberi minuman dari ghutlah, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan Ahmad. Ghutlah itu cairan yang keluar dari kemaluan wanita penghuni neraka, yang mana cairan itu baunya ekstrim sampai menyiksa penghuni neraka. Jadi baunya cairan kemaluan wanita penghuni neraka itu udah ekstrim banget, udah bikin gak nyaman, dan itu akan dikasih sungai itu ya, dikasih minuman itu, dikasih minum, naudzubillah, menjijikan, baunya busuk, ekstrim panas. Udah itu naudzubillah, luar biasa. Nah, adapun untuk masalah mempercayai ramalan bintang itu udah jelas ya, kekafiran, nggak akan pernah masuk surga. Dan kalian nggak boleh ya, walaupun sekedar baca ramalan bintang itu nggak boleh. Untuk sekedar pingin tahu itu haram. 40 hari sholat nggak diterima, dan kalau percaya bisa murtad. Oke. Baik, itu aja, masih ada waktu 16 menitan. Saya yang mau nanya silakan ya. Silakan Alif. Nah ini tadi itu kan ada apa ya namanya, kalau misalnya di suatu daerah belum kelihatan, misalnya si bulannya belum kelihatan. Bulannya belum kelihatan di sebuah daerah itu ya. Kan Gerhana maksudnya ya? Atau hilal? Ramadan. Hilal, oke. Bulannya itu belum kelihatan, jadi kan belum kelihatan hilalnya tuh. Tadi kan sempat disampaikan juga, jadi belum kehitung kan, belum kehitung sudah kelihatan hilal. Iya. Ramadannya enggak hari itu berarti gitu kan, besoknya gitu kan. Nah kalau misalnya kan ada juga yang bilang katanya kalau misalnya kita harus ngikutin pendapat perintah dari pemimpin kan, pemimpin negara ulil amri gitu ya. Nanti kalau misalnya dari ulil amri udah mengiyakan besok Ramadan, tapi di posisi di desa kita kan masih ketutupan awan tuh, jadi cuma desa kita doang yang kelihatan. Paham pertanyaannya. Jadi di situ ada perbedaan pendapat ulama, bahkan Ustadz Salafiyin senior di Indonesia, Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid beda pendapat dalam masalah ini. Ya, jadi dalam masalah ini nanti aja lah ditanyanya pas kalau emang kejadian lagi, tanyain ulang, dan nanti kita berusaha untuk membedah dari dua belah pihak, dan di situ kita legowo gitu. Ya, jadi jangan sampai bilang, oh dasar kamu puasa pas di hari di Idul Fitri kok puasa, dosa lo gitu. Enggak bisa kayak gitu. Ya, ada kondisi di mana kalian bisa jadi puasanya malah jadi 31 hari loh. Kalian misalnya puasa udah 30 hari di negeri kalian, terus kalian pergi ke negeri lain, di sana masih Ramadan. Kalian puasanya jadi 31 hari kan di situ. Ada juga kejadian di mana puasa Ramadan jadi 28 hari. Misalnya di negara kalian tuh harusnya 29. Tapi 28. Terus pas ke negara lain udah beres gitu Ramadannya, jadi baru 28, maka itu nanti di satu hari dikodo kalau kayak gitu kejadiannya. Ya. Ini kan dulu nggak ada. Soalnya dulu mah perjalanan dari satu negeri ke negeri lain mah butuh beberapa bulan. Tapi para ulama udah ngebahas dari zaman dulu. Andai misalnya kita bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan sekian, yang mana nanti sholatnya kita udah sholat, kemudian pas udah nyampe sana taunya baru masuk waktu sholat lagi, itu harus kayak gimana? Itu udah dibahas dari ulama zaman dulu. Lihat bagaimana ulama zaman dulu memprediksi ya. Mereka bukan meramal, bukan. Mereka memprediksi. Itu udah ada dari zaman dulu loh. Luar biasa fatwa itu. Ya, makanya kalau ngelihat umat Islam tuh nggak ketinggalan zaman, keren-keren gitu fatwa mereka ya. Ada yang mau nanya langsung lagi di sini? Silakan nanti. Izin bertanya terkait yang tadi ya, yang tentang hadis yang ada 3 tadi, yang keduanya itu yang memutus silaturahim. Itu saya masih bingung apa yang dikatakan mengkat, kemudian apakah misalkan kayak saudara, atau misalkan saudara yang cuman satu ibu atau satu ayah itu apakah termasuk yang sedarah gitu. Kemudian tadi kan kalau bahasnya masalah agama aja, masalah agama ya, nggak apa-apa ngeblok gitu. Nggak apa-apa ngeblok kalau ada maslahat agama, betul ya. Agama, ya. Tapi kalau misalkan memang mengganggu banget, misalkan sekedar WA aja gitu atau apa gitu, dia mengganggu banget di WA atau kayak gimana, itu bagaimana? Iya, kalau mengganggu banget di WA ya kita jangan buka-buka chat dia, ya kan bisa di hide. Ya, dan bukanya sesekali, misalnya 2 hari sekali buka, respon singkat, habis itu diamin lagi, itu nggak apa-apa. Walaupun dianggapnya kok kayak judes gitu ya, kita kan nggak punya waktu untuk satu orang untuk selamanya gitu. Maksudnya ya kita ketika lagi nge-WA orang lain jangan ngerasa kalau diri kita spesial buat dia, sakit hati. Nge-WA murid Arizal nggak dibalas-balas karena nganggap misalnya diri spesial, sakit hati. Tapi kalau bilang
Saya WA, dia mungkin punya kesibukan, saya juga bukan siapa-siapanya dia, nyantai kalau kita ya. Tapi ketika kita udah menganggap diri kita spesial, di situ jadinya sakit hati ketika nggak dibalas-balas ya. Jadi kalau dia sering ganggu di WA ya kita jawab sesekali aja, 2 hari sekali kayak gitu, nggak harus tiap hari, apalagi tiap time tong langsung. Makanya hari zaman di handphone nggak ada notifikasi apapun gitu, WA, Telegram, lain semua dimatiin ya biar nggak terlalu keganggu. Tapi sering kok buka WhatsApp gitu. Kalau misalkan tadi saudara yang seayah atau seibu itu ya. masuk. Oh itu tetap masuk. Oh. Itu tetap masuk ya, silaturahim itu masuk ya. Nah ini ada pertanyaan, kalau ada orang bilang gak wajib berbakti kepada orang tua yang zolim, apakah ini termasuk mengubah syariat Allah dan membatalkan Islamnya? Nah untuk kalimat-kalimat kayak gini kita nggak bisa vonis dia murtad. Kenapa? Karena kalimat ini di satu sisi ada benarnya. Gak wajib berbakti kepada orang tua yang zolim. Mungkin maksud dia adalah gak wajib patuh kepada perintah-perintahnya. Kalau orang tua zolim, lazimnya biasanya orang tua yang zolim nyuruh-nyuruh anaknya untuk yang baik atau yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk kan kalau orang tua zolim biasanya. Nah artinya gak wajib patuh sama perintahnya yang bertentangan dengan Islam. Mungkin maksudnya gitu. Ya kebanyakan orang tuh ketika ngomong tuh pakai bahasa simpel. Padahal kalau dirinci tuh gini, kita tidak wajib mematuhi orang tua dalam hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Panjang ya, disingkat. Gak wajib bakti ke orang tua yang zolim. Wah kan ini disingkat gitu ya. Nah tapi itu maknanya jadi salah sebenarnya, jadi merubah. Padahal harusnya ada rinciannya. Ya cuman orang yang ngomong kayak gitu biasanya dia maksudnya adalah gitu, gak wajib taat sama orang tua yang nyuruh pada kemaksiatan. Adapun kalau dia bilang kalau orang tuanya zolim maka nggak wajib bakti sama sekali, nggak usah baik, kita boleh kasar, wah itu dosa besar ya. Tapi harus dilihat apakah dia ngomong gitu karena ada takwil, mungkin bisa jadi dia yakin wajib patuh sama orang tua, maksudnya bakti ke orang tua, cuman dia nggak paham bahwasanya walaupun orang tua zolim tetap punya kewajiban anak bakti. Mungkin dia nggak paham itu. Jadi ini kalaupun masuk pembatal keislaman, ini masuk pembatal keislamannya poin nomor berapa? 3 yang gak terlalu jelas gitu ya. Nyalain itu tuh udah beres ke materinya. Ustaz, jadi yang berhak menerima sedekah karena harta suap itu siapa? Apa sama seperti yang berhak menerima zakat? Dan kalau barang suapnya itu bisa dikonsumsi, bisa makanan, apa halal dikonsumsi atau harus dibuang? Ya jadi kalau yang boleh menerima harta suap maksudnya gini, kita udah terlanjur menerima harta suap, bagi kita nggak boleh dimakan. Dan kalau bisa jangan dikasihkan ke keluarga juga, tapi kasihkan ke orang yang miskin. Dan ketika ngasih ke orang miskin, jangan sama kita, minta ke orang lain untuk ngasih. Dan saat ngasih gak usah bilang, Pak, Bapak yang miskin, ini harta haram buat Bapak gitu. Jangan, gak usah ngomong gitu. Jangan. Seperti itu ya. Kalau untuk mengharamkan sesuatu butuh dalil, tapi kalau untuk menghukumi makruh tidak perlu dalil atau gimana? Oh, ini pembahasannya, rinciannya banyak banget. Bahkan ada dalil-dalil yang udah jelas siksaannya, tapi sebagian ulama bilang makruh. Kok bisa gitu ya? Ini panjang pembahasan kayak gini, nggak bisa dijawab singkatnya. Cara mengetahui bacaan imam yang salah bagaimana? Ya kitanya belajar biar kita tahu mana yang benar mana yang salah. Jika kesalahan dalam huruf fa menjadi pa, ain jadi hamzah, qaf menjadi qaf, itu apakah termasuk kesalahan imam yang fatal? Kalau kejadiannya di luar Al-Fatihah itu tetap sah. Tapi kalau di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, jadi gini, ihdinas siratal mustaqim, batal. Qaf malah jadi kim, jadi kaf, batal kalau gitu karena di Al-Fatihah. Mungkin tidak ada kaitannya jika kita tidak percaya dengan zodiak tapi kita menyebutkan bahwa zodiak saya adalah singa tanpa meyakini zodiak tersebut. Wah, ini termasuk dosa besar. Minimal syirik kecil lah ngomong kayak gini teh. Karena ketika kita bilang ini zodiak saya singa, berarti kita tuh tahu apa itu zodiak, berarti kita pernah baca. Dan sedangkan ngebacanya iseng-iseng aja 40 hari sholat gak diterima. Jadi jangan main-main zodiak saya ini. Arizal September berarti Virgo. Nah, naonan gitu. Ya tahu karena dulu ya waktu belum balik gitu. Ya, sekarang udah jelas sangat mengingkari itu banget. Kalau untuk mendaftarkan diri untuk beasiswa, biasanya prestasi-prestasi seperti lomba akademik dapat membantu dalam mendaftarnya. Namun sekarang lomba-lomba akademik banyak yang pakai fee mendaftar. Saya ingin bertanya, apakah mengikuti lomba-lomba tersebut haram? Kalau fee mendaftar tuh kalau
daftarnya uang fee-nya bukan untuk hadiah mah nggak apa-apa ya, karena ketika ada misalnya Apin bikin apa santri warrior, wah gitu kan peralatan ninja warriornya kan kudu pakai duit ya, jadi dari uang pendaftaran itu buat barang-barangnya, terus nanti untuk hadiahnya mah dari Arizal misalnya kayak gitu ya. Tapi ada yang halal loh, hadiah dari uang pendaftaran ada yang halal. Tahu apa? Jadi kita nih Arizal nih, apa lomba A, kalian daftar 100.000 semuanya, yang menang duit 100.000 yang udah dikumpulin buat si pemenangnya itu boleh dalam 3 lomba, lomba memanah, lomba kuda, dan balap unta. Itu halal. Walaupun di sini ulama beda pendapat, karena di situ ada kata taruhan. Taruhan yang dimaksud itu taruhan yang hadiahnya harus dari orang ketiga, ataukah taruhan boleh yang dari uang pendaftaran. Di situ beda pendapat. Udah privat sama Ustaz Ahmad Suryana, dan itu pendapat yang Arizal pegang, dan Ustaz Ahmad Suryana membenarkan ada pendapat itu. Tapi Ustaz Ahmad Suryana nggak setuju karena itu akadnya akad judi. Nah kalau Arizal berpendapat iya itu judi, tapi itu termasuk judi yang dikecualikan oleh Nabi SAW, boleh. Jadi kalau kalian, kita nih, ayo lomba balap apa panah, daftar 50.000, nanti pemenangnya dari uang 50.000 itu yang udah dikumpulin itu boleh. Itu kalau pendapat yang pegang sekarang ya. Bisa jadi nanti suatu saat rubah pendapat, bisa jadi. Apakah rambut atau paha pada karakter wanita di anime itu termasuk aurat ya? Itu kan bukan orang gitu. Itu tuh jangan anime dulu deh, Barbie. Kita ngeliat Barbie, apa Barbie itu pada akhirnya lilin kan, bahan apa? Bahan sintesis, karet kan. Ya nggak bisa dong bilang itu aurat, nggak bisa ngomong itu aurat. Tapi itu menggambarkan aurat, membuat kita imajinasi aurat. Nah sekarang kalau kita ngelihatnya dengan nafsu, jangan kan ngelihat itu. Kalian ngelihat tembok nafsu, haram ngelihat tembok. Ada orang zaman dulu tuh nafsu sama tembok, ada nafsu sama ayam, bebek, ikan, ada. Bahkan ada kan ikan duyung, yang walaupun sebagian ulama berpendapat ini mitos, tapi ada juga yang berpendapat ikan duyung teh asli ya, yaitu ikan yang ganteng banget dan juga cantik banget. Nah itu dibahas sama para ulama, apa hukumnya berhubungan badan dengan ikan duyung. Itu dibahas sama para ulama. Kenapa? Karena para ulama zaman dulu tuh udah tahu bahwasanya orang-orang tuh kelainan seks tuh banyak macam-macam. Ada yang nafsu sama tembok, nggak boleh lihat tembok kalau emang nafsu sama tembok. Nah jadi kalau ngelihat anime dan nafsu, mah udah jelas itu mah haram, titik. Nggak usah pakai tapi ini, udah haram kalau ngelihat dengan nafsu mah. Kalian ngelihat handphone nafsu, ngelihat handphone bisa apa gitu yang keluaran baru yang 20 jutaan, nafsu. Kalau nafsunya nafsu ingin beli nggak apa-apa, tapi kalau nafsunya nafsu seks itu dosa. Jangan beli itu, godul basor kalian ya. Nah, jadi kata para ulama kalau ngelihat suatu benda kita nafsu itu mah udah haram. Nah, tapi kalau nggak pakai nafsu gimana ngelihat Barbie dan sebagainya? Ya tetap kalau ditanya mah akan nyari aman. Janganlah. Gitu. Lagi main game misalnya gitu, ada cewek-cewek yang terbuka auratnya, ya sebaiknya jangan pakai yang itu. Kalau ada gitu jangan diliatin, paling kayak gitu. Walaupun udah ada fatwa dari Syekh Utsaimin tentang nonton wanita asli ya, bukan wanita di anime atau di game, wanita asli aja beliau nggak mau mengharamkan karena takut ya, mengharamkan tanpa dalil, apalagi anime yang lebih nggak real. Cuman kan kita tahu zaman sekarang, lihat bagaimana orang-orang nafsu sama anime bahkan banyak ya, orang istrinya suaminya teh Mr. Gepeng gitu lah. ya gitu. Jadi bahasa ulama ini nih tadi ya, bahasa ulama mutaqaddim itu makruh. Kalau bahasa sebaiknya jangan terlalu gegabah ya, sama aja gitu ya. Jadi makruh, jangan terlalu gegabah. Jadi di sini nggak dalam posisi 100% meyakini fatwa Syekh Utsaimin, tapi di sini cuma pengen ngebuka wawasan biar apa? Biar nggak terlalu akhwat-akhwat yang ada di grup AA yang dipisah ya, ikhwan akhwat. Akhwat yang ada di grup AA tuh banyak yang pasang foto profile picture ya, tapi ketutup auratnya. Nggak akan larang gitu. Apalagi sampai bilang kamu nih udah belajar manhaj salaf tapi kok masih ngeliatin foto dan sebagainya. Ya nggak bisa gitu kok jadi terlalu. Kalau mau keras itu untuk diri pribadi gitu loh. Kalau untuk orang lain jangan gitu. Kalau ada fatwa ulama lain ya jangan sampai segitunya. Masih ingat dulu yang akhwat bercadar ngaji MTQ dan ketika panitianya disuruh buka cadar dia nggak mau. Masih ingat gak dulu viral? Benar masih ingat ya, dulu kan akhwat bercadar ngaji MTQ itu.
Kemudian jurinya bilang kamu harus buka cadalnya. Saya mending gak usah. Akhirnya dia didiskualifikasi, tapi kemudian dikasih hadiah sama netizen, sama ustadz-ustadz gitu. Nah kan ada sebagian yang bilang, wah mana ada akhwat salaf, akhwat bermanhaj salaf ngaji di depan cowok-cowok gitu. Padahal masih ada perbedaan pendapat ulama, apalagi ketika ngajinya itu nggak secara langsung tapi lewat misalnya video. Nah ini kok sampai-sampai berani ngomong kayak gitu, akhwat yang bercadar tapi kok ngaji di depan cowok-cowok, itu manhajnya bukan salaf, itu pasti aliran menyimpang. Lihat statement kayak gini bahaya banget. Dulu pernah ada ustadz, ada syekh dari Irak, isbal, jenggotnya abis, bersih banget. Saya bilang itu mah manhajnya nggak bener, menyimpang. Bener dah, asli pas ngomong kayak gitu Allah cabut hidayah beberapa lama dari Arizal gara-gara itu, bisa jadi loh. Padahal yang diajarkan dia ajarannya lurus. Bahkan dia itu entah ya, nggak tahu, mungkin udah ditangkap kemudian mungkin dibunuh wallahu alam sama pemerintah Syiah. Pas dia pulang ke Irak kemudian nggak balik lagi, nggak ada info lagi, udah hilang aja, menghilang gitu. Padahal ajarannya akidahnya Ahlussunnah. Cuman masalah jenggot dikerut, bisa jadi emang dia ngikutin pendapat makruhnya, atau bisa jadi dia meyakini haramnya, cuman masih belum bisa gitu menjaga itunya. Masalah isbal juga sama. Kan mayoritas ulama berpendapat pakai pakaian di bawah mata kaki hukumnya makruh, nggak haram. Mungkin dia berpendapat makruh. Nah kalau untuk yang kayak gini, untuk yang makruh atau haram, gak bisa semerta-merta kita langsung bilang dia mah bukan manhaj salaf. Si Ariza mah bukan manhaj salaf. Kenapa? Karena videonya banyak gitu di Instagram, dakwahnya kok pakai wajah. Harusnya gimana ya sok? Kudu dieditnya lama. Tahu pembuatan video 1 menit Arizal yang background videonya tuh gambar burung terbang, alam, itu dilakukan oleh Firdan, anak pesawat terbang. 4 jam satu video, di 1 menit 4 jam, dan pengeditannya super lama. Hasilnya luar biasa. Tapi yang nonton berapa? Sedikit banget. Nah jadi maksudnya apa? Ketika misalnya AA ngelakuin tadi udah banyak ikhtiar macem-macem, tapi malah hasilnya malah nihil. Sedangkan kalau AA video 1 menit langsung post dan videonya lebih banyak, ya AA ngambil masalah yang lebih besar. Kok tiba-tiba ngeluarin dari manhaj salaf gara-gara masalah video ini? Nah ini hati-hati teman-teman, seperti itu ya. Pertanyaan terakhir sebagai penutup, maaf kalau yang belum terjawab bisa nanyain di WhatsApp ya, silakan. Ada yang mau nanya? Terakhir, silakan bisa. Boleh dijelasin nggak tentang tidak bolehnya mentertawakan orang yang melakukan dosa, karena takutnya tuh yang mentertawakan itu jadi ngelakuin seperti yang itu. Nggak boleh menertawakan orang yang berbuat dosa itu kalau dalam rangka untuk merendahkan, ya itu sih intinya, dalam rangka merendahkan, terus nganggap kalau diri kita tuh nggak mungkin jatuh ke dosa itu. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau menertawakan dalam rangka sebaliknya, yaitu untuk bukan merendahkan orangnya, tapi lebih ke meremehkan dosa, menghinakan dosa tersebut, ya ini bagus. Karena suatu dosa itu harus kita rendahkan serendah-rendahnya, tapi orangnya jangan kita rendahkan selama dia masih muslim. Kalaupun kita merendahkan orang kafir itu tidak dengan gaya dimana kita ngerasa kalau kita tuh bakalan selamat dari dosa itu, enggak. Makanya Abdul Qadir Al-Jailani gitu, dia tuh ulama mazhab Hambali kan, akidahnya lurus walaupun beliau punya kesalahan dalam bidang hadis, tapi secara akidah tuh lurus. Dan Abdul Qadir Al-Jailani, kalian tahu itu adalah manusia yang di histori paling banyak karomahnya. Keajaiban Abdul Qadir Al-Jailani itu paling banyak banget dalam sejarah ulama mazhab Hambali. Dia berkata, kalau kalian ngelihat orang yang lebih tua, maka katakanlah, ya Allah, amalnya udah lebih banyak daripada saya. Ketika ngelihat anak yang masih kecil, masih lebih muda, bilang, ya Allah, dia dosanya lebih sedikit dari saya. Ketika ngelihat ada orang yang kafir, bilang, ya Allah, barangkali nanti dia dapat hidayah ke Islam, sedangkan aku bisa jadi dicabut hidayah. Satu lagi apa ya? Ada 4. Dan yang ingat gak satu lagi apa? Jadi intinya ketika ngelihat seseorang tuh selalu memposisikan diri sebagai, aduh, aku belum tentu selamat gitu. Jangan dibalik. Ngelihat orang tua dosanya loba, lihat anak kecil sedikit banget amalnya. Itu udah kacau. Enggak kayak gitu teman-teman ya. Baik, seperti itu teman-teman, terima kasih. Barakallahu fikum. Besok pagi jangan lupa kajian fikih. Udah masuk pembahasan sholat mah penting ya. Jangan bolos ya untuk masalah sholat mah. Bangun tidur, jangan telat. Sholat subuh langsung kajian jam 5:30 insyaallah.
Baik, itu aja dari Arizal. Maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah Jumat depan kita ketemu di waktu yang sama. Dan buat yang mau datang ke kajian Arizal langsung, silakan. Kita nanti pokoknya kalau semakin banyak dan ruang tamu nggak cukup, nanti bisa kita pikirkan mau di tangga atau sampai ke dapur, bisa lah insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.